menciptakan fundamental kuat bagi Bank Syariah Indonesia. Selalu berperan aktif dalam pesatnya pembangunan dan bertumbuhnya ekonomi dengan berbagai inovasi produk dan layanannya yang ramah. Membangun Indonesia, membangun manusia. Bank Syariah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kawan akurat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Wahyu itu nantinya akan menjadi Al-Qur'an yang dibukukan. Al-Qur'an di sini terbagi menjadi dua kategori, yang dimana Al-Qur'an menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia di dunia. Dua kategori Al-Quran ini terbagi menjadi dua, yaitu adalah ayat-ayat Makkiyah atau ayat-ayat yang diturunkan di Mekah, dan juga ada ayat Madaniyah atau ayat-ayat yang diturunkan di Madinah. Ayat Makkiyah di situ fokus kepada ajaran tentang akidah, penguatan keyakinan, penguatan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, dengan meninggalkan seluruh sesembahan-sembahan seperti berhala dan sebagainya. Sementara di Madinah, ayat-ayat Madinah, di situ fokus Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk bermuamalah atau berhubungan antar sesama manusia. Dalam hal ini Madinah menjadi kota atau negara yang modern pada saat itu, di mana pada saat itu Madinah menjadi salah satu negara yang pertama kali membuat undang-undang, atau saat itu disebut sebagai Piagam Madinah. Di situ di Madinah banyak sekali suku dan juga agama. Ada Islam, Nasrani, dan juga Yahudi. Meskipun ada tiga agama, tetapi Nabi Muhammad SAW selaku pemimpin negara, kepala negara, beliau membuat suatu aturan, membuat suatu undang-undang untuk supaya masyarakat yang berbeda agama itu tetap menjadi satu. Dalam Al-Quran ada istilah ummatan wahidah, umat yang satu. Meskipun banyak agama, tetapi mereka tetaplah satu jua. Sama seperti Indonesia dengan jargon Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, Islam juga mengajarkan tentang Islam wasatiyah, Islam yang moderat, Islam yang tidak membeda-bedakan umat yang lain, umat yang senantiasa menghormati perbedaan antar agama maupun pendapat. Berbeda agama, tetapi ketika berbicara tentang negara, maka semuanya bersatu. Seperti halnya Indonesia yang memiliki banyak sekali suku, banyak sekali agama dan juga bahasa, tetapi semuanya tetap Indonesia, yaitu mempersatukan seluruh agama, seluruh suku dan juga bahasa dengan Indonesia. Kemudian pada langkah awal pertama kali Nabi Muhammad SAW di Madinah mempersatukan antara kaum muhajirin dengan kaum ansor. Kaum muhajirin adalah kaum yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, sementara kaum ansor adalah kaum yang menerima kaum muhajirin di Madinah. Kaum ansor telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mempersaudarakan kaum muhajirin seperti saudara kandungnya sendiri. Saking dekatnya saudara kaum muhajirin dengan kaum ansor, mereka seperti saling mewarisi. Selain itu,
Nabi Muhammad juga mempersaudarakan antara umat muslim dengan umat yang lain dari segi kemanusiaan, atau dalam istilah Islamnya disebut sebagai ukhuwah insaniyah dan ukhuwah wataniyah. Ukhuwah insaniyah adalah ukhuwah persaudaraan antar manusia. Ketika sebagian masyarakat yang membutuhkan pertolongan, apapun agamanya, apapun sukunya, maka ia tetap untuk dibantu, harus tetap dibantu. Demikian juga ukhuwah wataniyah, atas nama negara, maka apapun sukunya tetap harus saling bersatu, tidak boleh ada perpecahan di antara mereka. Nabi Muhammad mempersatukan antara umat muslim, umat Nasrani, umat Yahudi untuk memajukan Madinah. Sehingga pada saat itu Madinah menjadi negara, menjadi kota yang modern pada masanya. Belum ada negara-negara yang lain yang bisa semodern Madinah, yang dapat mempersatukan berbagai suku, berbagai agama dengan unsur satu kesatuan. Sama halnya dengan Indonesia. Indonesia memiliki ideologi Pancasila. Sila yang pertama disebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Maka dalam Islam pun sendiri sama, yaitu qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah itu Esa, tunggal. Maka dengan hal ini sila pertama sesuai dengan Al-Quran atau sudah Qurani atau Islami. Yang kedua, kemanusiaan yang beradab. Di sini menunjukkan bahwa Islam juga sangat menjunjung tinggi keadilan. Bahkan dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kita tidak dilarang untuk berbuat adil kepada mereka non-muslim, orang-orang kafir yang tidak memerangi orang Islam. Mereka boleh kita jadikan sebagai teman hanya untuk sekedar ukhuwah insaniyah atau dasar kemanusiaan, atau ukhuwah wataniyah atas dasar negara atau berbangsa dan bernegara. Kemudian sila yang ketiga juga sama, yaitu persatuan Indonesia. Dikatakan Al-Quran bahwa kita adalah umat yang satu, tidak membedakan antara suku yang satu dengan yang lainnya, atau membedakan agama itu dengan yang lainnya. Ketika sudah menjadi satu, tinggalkan seluruh atribut agama dan juga atribut sukuan dalam bingkai negara Indonesia. Yang keempat, di situ dijelaskan tentang, disebutkan bahwa kita itu akan senantiasa diberikan perwakilan kepada orang-orang yang memiliki kemampuan untuk membangun negara, membangun bangsa. Islam sendiri sangat menjunjung tinggi tentang musyawarah. Sehingga ketika ada musyawarah, maka di situ dicari mufakat. Di mana mufakat ini menjadi kesepakatan bersama antara orang muslim, non-muslim maupun suku-suku yang berbeda tersebut. Yang terakhir adalah tentang keadilan sosial. Maka di sini keadilan sosial merupakan suatu yang harus kita junjung tinggi, apapun agamanya, apapun sukunya, keadilan harus tetap ditegakkan. Itulah kata-kata tentang Islam dan kebangsaan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.